Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga semuanya, anak di rumah, orang tua, bu guru, pak guru di sekolah juga sehat semua. Amin. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya yang sudah kita pelajari. Tapi sebelum kita belajar, jangan lupa kita baca basmalah dulu atau kita berdoa terlebih dahulu. Yuk, bismillahirrohmanirrohim. Nah, masih ingat nak, kemarin terakhir Bu Guru memberikan materi tentang apa? Tentang puisi. Nah, kemarin siapa yang sudah belajar membaca, mencari puisi dari buku ataupun dari majalah, dari apa ya? Dari tabloid atau dari buku-buku yang lain. Nah, siapa yang sudah? Sudah? Oke, pinter. Kamu menemukan puisi apa saja? Puisi ada yang puisi tentang kebahagiaan, ada yang puisi tentang kesedihan. Nah, itu kita lihat kalau dari buku kalian kamu bisa menemukan beberapa tema puisi. Nah, kemarin puisi itu apa? Rangkaian kata-kata indah yang ditulis oleh siapa kemarin? Oleh penulis itu dengan tema tertentu. Kalau temanya sedang kesedihan yaitu intinya tentang sedih-sedih. Kalau yang tentang keindahan alam, menceritakan gunung, menceritakan laut, menceritakan persawahan yang luas, yang indah. Nah, seperti itu berarti tema-tema tergantung dari apa tema itu ya, puisinya ya. Nah, hari ini Guru ingin menambahkan satu materi lagi. Ketika ada orang yang sedang membaca puisi, kita bisa memberikan sebuah tanggapan. Orang tuh ketika membaca puisi bagaimana? Wah, kok kayaknya kok terburu-buru. Wah, kemarin kita lihat ketika membaca puisi tidak boleh dibaca terburu-buru. Nanti apa? Orang yang mendengarnya bingung, itu menceritakan apa puisinya, temanya tentang apa. Nah, ketika membaca puisi itu harus dilihat temanya atau isi dari puisi itu. Ya, puisinya tentang kebahagiaan ataupun tentang kesedihan atau tentang kekaguman, kagum sama ciptaan Allah, nah ciptaan Tuhan ya. Nah, seperti itu. Maka hari ini kita akan mempelajari apa ya pendapat kita, tanggapan kita ketika melihat orang sedang membaca puisi. Nah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika membaca sebuah puisi. Nah, ada berapa? Ada 3 hal. Nah, yang pertama, satu, saya itu menceritakan atau kita berbicara tentang artikulasi. Nah, artikulasi itu apa? Nah, artikulasi itu kejelasan dalam pengucapan. Mengucapnya itu harus jelas. A, I, U, E, O ataupun apa ya, mengucapkan 1-2 kata itu harus jelas. Itu namanya artikulasi. Jadi ketika membaca harus jelas dan tidak terburu-buru supaya orang yang mendengar juga paham isi puisi itu. Terus yang kedua tentang intonasi. Nah, sudah pernah mendengar intonasi? Nah, intonasi itu apa? Tentang ketepatan nada. Mana yang harus dibaca naik, mana yang harus dibaca pelan atau rendah atau lembut. Nah, itu mana yang harus membaca puisinya yang semangat. Nah, itu kan ada ya. Nah, jadi ketika membaca sebuah intonasinya atau membaca puisi dengan intonasi itu suaranya yang kencang, yang lembut tadi harus diperhatikan. Yang ketiga tentang ekspresi. Ekspresi apa? Ekspresi muka kita. Ekspresi itu apa? Ya, raut muka atau perubahan muka kita ketika membaca puisi itu harus terlihat. Ketika sedih ya kita harus memperlihatkan muka yang sedih. Ketika yang semangat, wah kita harus semangat membara. Kalau yang tentang puisi keindahan, kesenangan, kebahagiaan ya kita harus memperlihatkan raut muka atau ekspresi yang menyenangkan. Nah, tadi kita belajar tentang apa? 3 hal ya yang harus diperhatikan ketika kita akan membaca puisi. Jadi orang yang menilai, orang yang memberikan pendapat atau tanggapan itu langsung tahu, oh itu ekspresinya kurang memahami isi puisinya, kurang bagus. Nah, atau intonasinya belum tepat, mana yang harus dibaca tinggi, mana harus baca rendah, lembut. Nah, ataupun tadi tentang artikulasi,
suaranya nggak cetok. Kalau bahasa Jawanya nggak cetok, nggak jelas, kurang jelas. Jadi kita harus memperhatikan 3 hal itu. Oke nak. Nah nanti kita lihat dari puisi-puisi yang ada di buku kalian, kalian bisa menceritakan isi puisi itu tentang apa. Nah, dengan cara apa? Kita belajar membaca puisinya ya. Nanti dilihat, dibaca puisi yang ada di buku tema 5, tema 5 subtema 1 dulu. Kita pelajari di subtema 1 dulu, kita perhatikan puisi yang ada di situ tentang apa saja. Oke? Nah, dari Bu Guru cukupkan sekian. Nanti Bu Guru siapkan Google Form-nya. Jangan lupa diisi ya, Nak. Jangan lupa tetap belajar, tetap sholat, ngajinya jangan sampai dilewatkan. Setiap hari tetap harus mengaji Al-Quran ataupun yang masih Iqra. Tetap semangat anak-anak. Jangan lupa jaga kesehatan kalian. Makan makanan yang bergizi. Jangan lupa minum vitamin. Bu Guru cukupkan sekian. Kita bertemu besok lagi dalam kesempatan pelajaran Bahasa Indonesia selanjutnya. Oke, Bu Guru cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.